Ada jenis gabah atau jenis padi yang istilahnya saya salah urus ya. Anggaplah itu padi itu dari sawahnya dia udah bagus, bibitnya bagus, bahannya bagus, ya kan. Tapi dia salah urus waktu proses penjemuran. Proses penjemuran itu bukan masalah saat berapa kali dijemur. Kalau tingkat kekeringannya itu belum dapat, lalu itu kan dia ditumpuk, ya kan, ditumpuk di karung, padahal belum masukkan dalam karung, ditumpuk selama beberapa waktu itu kan. Itu karena gabah itu belum kering, akhirnya kan kulitnya menghitam-hitam itu kan. Itu jadi berasnya itu. Sangat utuh-utuh ini. Ini jenis padi batang pendek ini ya. Sehingga kalau ini proses polesnya sangat gampang, sehingga ini tidak rawan patah kalau jenis ini. Ini jenis padi unggulan, lalu di tempat saya ini termasuk padi unggulan yang punya harga super untuk jenis ini. Selanjutnya ini ada jenis padi apa ini? Sugal ini ya. Sugal apa kongga ini? Eh, ini sebenarnya padinya bagus, ya kan? Ini tingkat ketahanannya ini kuat, ya kan? Cuma untuk jenis dua itu Sugal sama kongga itu dia beda sama nampat ini. Ini kan putih ini kan, sedangkan ini nggak bisa. Padahal tingkat kekeringannya bagus tadi. Ini agak apa ya, kecoklat-coklatan, agak kehitam-hitaman gitu. Tapi berasnya lumayan empuk kalau yang ini. Sehingga ya kadang-kadang itu untuk pelanggan itu banyak yang sebagian ada yang komplain juga untuk jenis ini kok bisa putih ini kan. Padahal memang ini udah bawaan dari sananya, ini nggak bisa putih, nggak bisa disamakan sama jenis nampat yang ini. Nah, ini satu lagi. Kalau teman-teman pernah ya ngalami, tahu ya istilahnya tahu, ada jenis padi yang patah leher itu. Patah leher itu udah bermasalah dari sawahnya udah bermasalah. Dia ini seperti ini nih. Banyak putih-putihnya setengah-setengah kayak gini nih. Ini ini jenis yang patah leher. Patah leher itu sebenarnya kalau dari bahannya udah terkena hama itu ya, jenis belalang itu ngisep. Itu jenis apa itu? Gabahnya itu gak bisa utuh, itu cuma sih setengah, ya kan? Banyak ya udah terserang hama itu, jenis belalang itu. Setengahnya itu kan kopong. Nah, setengahnya lagi itu berisi ini putih-putihnya ini. Ini. Sehingga kalau dapat gabah yang seperti ini mau dipakai mau gimana pun jenis jenis polanya pakai mesin apa N70 kah N50 kah nggak bisa utuh kalau jenis ini. Masalah dari sana udah bermasalah, bibitnya dari sana udah bermasalah kalau jenis ini. Yaitu jenis patah leher. Patah leher itu udah bermasalah dari sananya. Yang ini selanjutnya ini nih, ada beras wangi nih. Nah, beras wangi ini sebenarnya rawan patah kalau yang ini. Ini rawan patah, ini kan. Tapi ini kan masih banyak utuh, masih utuh-utuh ini kan. Ini beras wangi. Nah, untuk jenis beras wangi ini sebenarnya rawan patah kalau tingkat apa itu kadar keringnya itu terlalu kering ini. Ini sebenarnya agak susah juga. Ini kalau kalau basah itu pecah rawan patah, kalau terlalu kering tambah parah kan jenis jenis wangi ini. Ini cara mengantisipasinya untuk waktu proses polesnya, ya kan? Itu untuk penggeraknya diesel itu dari standarnya berapa? Misalnya ini 64, untuk gasnya itu misalnya 3/4 atau seberapa lah itu kan tergantung masing-masing operator. Untuk jenis ini gasnya sedikit diturunkan ini, jadi samakan sama yang 64 ini. Masalah ini rawan patah kalau jenis yang ini. Nah, ini patah leher juga ini. Tengok nih. Banyak sekali putih-putihnya ini.
Ini mau di gimana pun proses pakai mesin apapun nggak bisa utuh-utuh, ya kan? Ini jenis patah leher itu seperti ini, jadinya beras seperti ini, putih-putih ini. Ini sebenarnya dari gabahnya itu kan, itu isinya nggak full, cuma setengah. Masalah setengah udah dimakan belalang, hama-hama itu tadi. Ini. Nah, setengahnya jadi putih-putih ini seperti ini, bermasalah ini. Sehingga berasnya susah dibuat utuh. Kalau itu yang jenis patah leher itu susah tuh dibuat utuhnya. Ini jenis sugal juga ini, tapi lumayan putih ini. Terus ada lagi ini. Ini beras wangi juga. Nih, seperti ini nih. Kalau beras wangi tingkatin, kalau terlalu kering seperti ini nih. Patahnya parah ini. Padahal gas sudah saya turunkan, tapi tetap aja patah tuh jenis yang ini. Terus satu lagi untuk ketan. Untuk ketan, jenis ketan apapun ya. Ketan kan kalau di tempat saja ada sekitar 4 jenis di sini. Ada yang bulirnya itu pendek seperti ini, putih, ya kan? Ada yang panjang, ada yang merah, ya kan? Ada satu lagi yang ketan hitam. Untuk jenis ketan itu sama seperti prosesnya seperti ini. Ini kan, ini gas diturunkan juga. Gak distandarkan sama yang ini jenis 64 ini. Satu lagi saya tambahkan, ada jenis gabah atau jenis padi yang istilahnya saya salah urus ya. Anggaplah itu padi itu dari sawahnya dia udah bagus, bibitnya bagus, bahannya bagus, ya kan. Tapi dia salah urus waktu proses penjemuran. Proses penjemuran itu bukan masalah saat berapa kali dijemur. Kalau tingkat kekeringannya itu belum dapat, lalu itu kan dia ditumpuk, ya kan, ditumpuk di karung, padahal belum masukkan dalam karung, ditumpuk selama beberapa waktu itu kan. Itu karena gabah itu belum kering, akhirnya kan kulitnya menghitam-hitam itu kan. Itu jadi berasnya itu seperti ini ya, anggaplah seperti ini nih. Agak hitam-hitam seperti ini. Ini sebenarnya ini gabah salah urus, ya kan. Ini berasnya bagus, ya kan. Berasnya bagus. Cuma seperti ini nih. Hitam-hitam seperti ini nih. Ini sebenarnya salah urus waktu proses penjemurannya itu. Sehingga ini untuk proses polesnya itu agak lumayan susah. Ini udah saya poles 2 kali tadi. Hasilnya tetap seperti ini. Kadangkala kalau kalau nyelap itu kan hasilnya kan kadang-kadang nggak memuaskan, kadang-kadang patah, kadang-kadang nggak putih, kadang-kadang menggilap kan gitu kan. Ya sebenarnya semua dari bahan-bahan ini juga, bahan-bahan dulu gimana, ya kan, di luar masalah mesinnya dulu. Ini saya akan membahas dulu masalah berasnya dulu. Ini biar fair ya. Dari gabah juga kita kita apa ya kan? Kita kita cari tahu dulu permasalahannya. Yang kedua nanti baru membahas untuk masalah mesinnya. Ini biar fair. Sebenarnya itu tadi. Sebenarnya gabah itu, apa itu padi itu patah atau daerah sebenarnya satu itu tingkat kekeringannya dulu. Terlalu kering itu bermasalah, rawan pecah juga, rawan patah. Kalau terlalu masih basah pun dipaksakan itu di slab, dipoles itu kan itu ujungnya pasti patah juga. Terkadang kalau dapat 64 ini, jenis 64 jenis IR ini termasuk kuat. Tapi kan nggak semua padi seperti itu. Untuk jenis proses untuk proses polesnya juga sangat susah ya kalau jenis padi yang basah itu tadi kan. Kalau tingkat kekeringan itu terlalu kering ya gampang, cuma itu tadi patah. Tuh. Satu, berarti tingkat kekeringannya dulu diperhatikan. Kedua, ini untuk jenis padinya itu gimana dulu. Kalau yang seperti ini tadi, jenis patah leher, itu mau dipakai dengan cara apapun, jenis mesin apapun nggak bisa. Karena memang dari sananya udah bermasalah, gabahnya itu udah nggak utuh. Gabah itu berarti setengahnya itu kan di sap belalang tadi kan. Kalau di tempat saya itu
ada hama belalang itu kan, belalang sangit. Itu musuh para petani itu. Jadinya gabah jadi patah leher, nggak utuh, ya kan. Sedangkan yang setengahnya tadi itu bukan jadi beras murni, putih-putih seperti ketan itu jenis patah leher. Yang kedua, beras wangi, beras pandan wangi. Beras pandan wangi yang jenis ini yang bulat ini ya, yang bulat. Ini untuk membuat proses apa itu, proses polanya sangat utuh itu ya. Ini lumayan susah juga. Ya khusus untuk pandan wangi ini, jenis wangi ini tingkat kekeringannya itu harus benar-benar pas ya. Ya, kadang-kadang pelanggan-pelanggan itu kurang memperhatikan, ya kan? Kurang memperhatikan tingkat kekeringannya gimana. Nah, ujung-ujungnya protes, ini kan nggak utuh gitu kan. Ya selaku ya operator smelling harus apa ya, harus sabar menghadapi kayak gitu dan sedikit demi sedikit harus apa ya diedukasikan, dikasih tahu kepada pelanggan-pelanggan kita. Ya syukur ngerti syukur tidak, yang penting udah kita sampaikan gitu kan. Yang ketiga, untuk ini nih jenis ketan. Ya, ketan juga rawan patah juga. Masalahnya kalau ketan itu kan jenis gabahnya itu empuk ya, beda sama beras kan. Itu ketan itu harus tingkat kekeringannya itu harus dapat, nggak terlalu kering. Pun kalau terlalu masih basah pun bermasalah juga. Ya, mungkin itu ya, ya dari segi berasnya dulu. Ini dari segi berasnya dulu. Sekarang saya akan membahas untuk mesinnya ini biar fair ya. Ini udah dari bahan berasnya, dari bahan gabahnya udah saya kupas. Sekarang saya akan membahas masalah untuk mesinnya. Ya kadang-kadang dapat gabah bagus, tapi hasilnya tetap nggak memuaskan, ya kan? Ini dari faktor mesin. Yang pertama untuk mesin itu diperhatikan untuk gasnya ya. Untuk gasnya anggaplah nih rata-rata kan pakai engine-nya itu kan pakai diesel 24 PK sampai 30 PK ya. Itu gasnya harus stabil, nggak boleh naik turun kan. Nah, terus ini waktu proses kan kadang-kadang ada yang ngalami tuh. Ini naik turun ini kan. Nah, ini berarti waktu penyusuan polas di dalam itu berat. Ya mungkin dari diesel, ya, mungkin dari berasnya juga. Masalahnya penyakitnya macam-macam kalau ini nak turun ini. Nah, coba ini dikendorkan dulu langsung, pol ini kendorkan. Istilahnya disosok diglosor dulu, tanpa tekanan ini dulu. Lalu diproses 2 kali, ya kan? Berarti mesin harus keadaan gas harus keadaan stabil, nggak boleh naik turun. Terus ini kalau mengalami ini naik turun seperti tidak stabil seperti ini, ya kan? Ini dikendorkan dulu. Prosesnya 2 kali, baru nanti yang kedua baru nanti dikencangkan. Nah, terus ini nih, ini kan ada setelan baut ini kan. Ini biasanya kan kalau dari ini masih ada sisa banyak ini kan. Kalau dari bawaan pabrik ini asal masang aja. Nah, coba di setel seperti ini. Yang ini sisakan 1 cm aja ini. Tapi jangan mepet. Efeknya kalau ini terlalu panjang ke sana, ini masih nongol kemari banyak seperti ini, ya kan? Ini berarti kan ke dalam sana ya. Efeknya berat ini kalau yang ini. Oke. Selanjutnya ini masuk ke ini nih. Untuk melengnya ya. Ada yang bilang meleng, ada yang gula-gula gitu kan, ada yang bilang gentongan. Nih, perhatikan untuk melengnya ini. Mana yang cerah ini? Nah, ini. Ini meleng ini nggak boleh ada yang patah ini sebenarnya, nggak boleh ada yang pecah atau retak gimana ini. Ini masih bagus, tapi ini bawaan pabrik nggak saya pakai ini. Ini kalau memang ada yang las, ada yang patah mungkin kendala-kendala yang dialami operator smelling kan kadang itu kan ada pakunya atau batu segala macam sehingga meleng yang bagian gigi ini pecah ini dilas, ya kan, ini akan mempengaruhi itu melengnya ini.
Ini dilas bisa, jenis meling jenis merek apapun bisa dilas. Ini. Sehingga perputaran itu menjadi stabil. Terus kedua ini yang selanjutnya untuk setelan ininya dalam ini. Yuk perhatikan itu dalam. Meling yang dalam itu yang barusan saya kompas tadi itu harus keadaan ini ya, itu harus kanan kirinya harus rata pembagiannya itu kan. Nah, nanti untuk video selanjutnya akan saya kupas juga gimana untuk setting meling supaya center kanan kirinya ini. Karena kalau meling ini nanti nggak center, mengakibatkan ini getar, ini salah satu penyebab getar selain engine, ini menyebabkan getar juga, ya kan? Sehingga beras atau gabahnya masuk ke sosok di dalam ini, meling di dalam ini jadi nggak stabil. Mungkin ini yang saya sampaikan untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Apabila